Dek, hati-hati kakinya, perhatikan kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tekar semuanya, selamat pagi. Oke, kali ini masih detik-detik terakhir liburan, ya, liburan anak-anak sekolah di semester ganjil ini, di bulan sudah masuk ke bulan Januari ya, tetapi ini masih menghitung hari, tinggal 3 hari lagi liburan di sekolah, ya, liburan di rumah maksudnya. Kita mengisi waktu luang liburan di rumah karena memang beginilah cuacanya sekarang, tidak bisa diprediksi ya, tiba-tiba hujan dan sebagainya. Akhirnya kita lebih cenderungnya banyak di rumah. Nah, kreasi di rumah biar kita juga lebih ada manfaat, kemudian juga memanfaatkan hal-hal yang sudah tidak terpakai, barang-barang yang tidak terpakai. Kita berpikir dan akhirnya memberikan suatu ide. Nah, ide ini mungkin juga pernah dirilis sama orang lain, tapi gak apa-apa ya. Oke, hari ini jadi idenya adalah memanfaatkan ulang dari bekas galon ini ya, karena kita tahu sekarang jadi galon ini termasuk yang seperti ini ya, itu kalau boleh nyebut mereknya boleh ya, Ray Mineral nih. Galon ini kan katanya sekali pakai, jadi kalau kita 1 bulan sampai 3 kali beli, bayangkan itu bisa jadi 1 tahun kita punya galon berpuluh-puluh ya, bisa jadi 1 gudang isinya galon semuanya. Makanya ini adalah salah satu solusinya, kita manfaatkan untuk budidaya tanaman ini sebagai pengganti pot atau polybag. Oke, caranya bagaimana? Nih, yang pertama kita siapkan dulu ini gergaji besi untuk memotong galonnya ini. Boleh juga pakai pisau yang tajam ya. Kalau enggak kurang tajam, pisaunya dibakar dulu di atas kompor ya, dipanaskan begitu ya. Nanti kalau sudah panas tinggal didorong sedikit, nanti bisa cepat terpotong ya si galonnya ini. Atau juga boleh pakai alat yang lain, misalnya cutter ya, cutter yang baru pisaunya tajam juga bisa. Nah, caranya bagaimana? Ini nanti dipotong jadi 2 bagian ya. Di sini sudah ada buku-bukunya, ada guratannya, itu tinggal ikuti saja begitu. Proporsinya bagaimana? Itu tergantung kita sendiri ya. Mau lebih banyak bagian untuk media tanahnya atau bagian untuk penyimpan airnya, itu tergantung ya. Jadi ini dua-duanya semuanya terpakai ya, tidak ada yang terbuang, semuanya terpakai. Oke, kalau saya itu cenderungnya nanti proporsinya sama lah ya. Jadi saya ambil garis yang paling bawah ini. Oke, sekarang kita coba untuk potong pakai gergaji besi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah ada suara gergaji ya di belakang. Lagi apa itu ya si bocil? Coba lihat, si bocil juga sibuk. Lagi apa, Hafi? Lagi apa, Dek? Aduh. Hati-hati kakinya, perhatikan kakinya. Hati-hati ya. Jadi sobat tekar semuanya, ini kita ada di belakang rumah. Ya, memang belakang rumah ini belum terlalu terurus karena kita mau bersih-bersih kebun di belakang rumah itu seringnya hujan terus, jadinya kita cenderungnya mager akhirnya ya. Baik, ini Bismillahirrahmanirrahim, kita potong di sini ya, pelan-pelan saja, hati-hati. Udah, potong saja. Sudah, diputar lagi. Nah, diputar lagi.
begini. Nah, jadi sobat tegar semuanya, ini kenapa kotor? Karena ini memang sudah lama tidak dimanfaatkan. Ini biasanya dipakai mainan sama anak-anak untuk tadah air hujan. Ya, jadinya sampai kotor seperti ini. Nah, ini bagaimana caranya? Ini kita manfaatkan sebagai media tempat menyimpan air. Dan air ini nanti kita bisa aplikasikan juga untuk campuran pupuk dan sebagainya. Sehingga ini juga sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah biasanya dengan adanya air di bawah ini, ya, jadi fungsi kapiler dari akar itu sangat cepat sekali. Sehingga nutrisi-nutrisi yang dari air yang tercampur pupuk itu akan lebih cepat terserap. Yang kedua, fungsinya adalah dengan adanya air yang di sini itu untuk apa? Untuk mencegah adanya semut. Nah, biasanya kita sering kan melihat di potnya sudah bagus, tumbuhannya sudah bagus, tiba-tiba banyak semutnya dan mengeluarkan tanah-tanah yang ada di pot tersebut. Nah, kalau seperti ini insya Allah tidak akan ada semut yang masuk. Kecuali semut masuknya itu lewat mana? Lewat dari pohonnya. Misalnya pohonnya itu ternyata menempel ke dinding. Akhirnya dinding ada semut, kemudian masuk lewat daun dan sebagainya. Itu beda lagi ceritanya. Ya. Oke, bagaimana caranya? Nanti seperti ini. Nah, begitu ya. Tetapi baiknya memang agar ini tertahan, tadi harusnya memang ini dipotongnya lebih pendek lagi. Nah, begitu. Akhirnya ini nanti pasti. Oke, langkah berikutnya adalah kita harus menyiapkan media tanamannya. Media tanam itu boleh tanah, boleh sekam, dan lain sebagainya. Oke, jadi yang lebih banyak di sini adalah tentunya tanah. Tanah sebagai media utamanya kita tersedia di sini banyak banget. Nah, kita sudah menyiapkan tanah dan juga campuran pupuk kandang. Nah, oke. Kita aduk dulu. Boleh pakai sarung tangan, boleh tidak ya, itu opsional. Oke. Nah. Kemudian boleh pakai sepatu buat juga lah ya. Enggak juga enggak apa-apa. Nah, tadi sobat tegar, saya sudah menyiapkan tanah. Tanah ini yang gundukan ini adalah 2 ember dan ini 1 ember lagi. Dan ini 1 ember lagi adalah pupuk kandang, itu pupuk kambing ya. Jadi kotoran kambing. Oke, caranya bagaimana? Jadi perbandingannya adalah 3 ember tanah perbandingan dengan 1 ember kotoran kambing. Oke, sekarang kita aduk dulu seperti ini. Campurkan. Ini memang sudah bercampur dengan sisa-sisa makanan ya, nggak apa-apa, itu menjadi humus. Kita aduk dulu. Nah, ini menggerundul-gerundul karena memang kecampur dengan air hujan ya pemirsa ya. Oke, kita aduk dulu. Kalau tidak yakin mengaduknya dengan pacul ini, nanti boleh pakai tangan ya. Itu opsional. Nah, kita aduk lagi. Jadi ini 3 berbanding 1. Ini sudah 3 ember tadi, 1 pupuk kandang. Ini contoh saja ya, contoh tanahnya. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita ambil lagi ininya. Nah, si lubang ini baiknya awalnya memang kalau kira-kira tidak yakin bakal ketahan, itu baiknya memang
dikasih dulu plastik, kemudian dikasih karet. Atau bekas tutupnya yang dulu, yang bekas tutup botol galon ini juga boleh dipakai dulu. Tapi ini saya akan coba pakai tanah yang dipadatkan dulu ya, agar tidak moncor. Nah, begitu ya. Sisanya baru kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu dipadatkan ya, karena nanti juga kalau sudah tercampur air pasti padat sendiri, dan juga akan dipadatkan oleh akar. Nah, seperti ini pemirsa. Oke, ini sudah jadi. Kemudian ini contoh saja ya. Kita kasih air. Nah. Seperti ini pemirsa ya. Jadi ini sudah selesai. Cuman tadi ternyata harusnya kita potongnya itu lebih tinggi satu buku lagi. Jadi si corong ini, corong yang galon atas ini tertahan. Oke? Ya, semut gak masuk. Jadi sobat tekar semuanya, habis ini nanti akan perlihatkan juga contoh media tanam dengan galon ini yang sudah jadi dan sudah terpakai sampai pohonnya hidup. Oke, terima kasih. Nah, sobat tekar semuanya, ini contoh aplikasi atau pemanfaatan recycle dari bekas galon mineral. Sudah kita tanami dengan cabai rawit ya. Sudah lebih dari 2 bulan ini. Nah, sudah mulai juga ada buahnya ini. Nih, oke. Ini juga seperti itu. Dan ini kita biarkan dulu kira-kira 1 minggu ya. Oke. Kemudian boleh nanti pakai campuran EM4 juga boleh untuk yang pertanian agar lebih cepat bisa digunakan tanahnya untuk menanam. Begitu ya. Jadi sobat tekar semuanya, itulah tadi tips atau tutorial cara membuat pemanfaatan dari bekas galon le mineral untuk media tanaman ya, seperti ini. Oke. Terima kasih sudah menonton channel Dekar. Si kakak halo dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.